Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas beberapa requestan dari teman-teman di kolom komen ya. Di sektor DeFi ada SushiSwap, kemudian ada PancakeSwap sama Curve Finance DAO. Jadi kita akan bahas 3 project ini. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, teman-teman di Get.io ada beberapa project yang akan listing yang bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman melakukan staking, khususnya bagi teman-teman yang punya GT token. Kalian bisa staking GT token kalian untuk mendapatkan token Solve dan juga token GPS. Ya, semua ini periodenya lebih dari 3 hari ke depan teman-teman akan berpeluang mendapatkan APR dari token-token tersebut. Gitu. Jadi buat yang tertarik bisa langsung daftar dulu Get.io ya. Kemudian masuk ke menu bintang ini, pilih startup dan pilih launch pool. Gitu. Staking GT token kalian dan teman-teman akan langsung mendapatkan passive income berupa token soft dan juga GPS. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari SushiSwap. Ini adalah sebuah protokol yang ada dari jaringan Ethereum yang saat ini sudah banyak sekali blockchain yang bisa mereka support, khususnya untuk mereka yang pengen untuk trade di layanan cross-chain mereka. Mereka mensupport layanan Ethereum, Tron, BNB, yang terbaru adalah Sonic ya, yang dulunya adalah FTM, Coinbase, kemudian Polygon, Blast, Opte, Aptos, Linea, Mental, kemudian Core, Cronus, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang platform dari SushiSwap ini salah satu DeFi yang lumayan gede di jaringan dari Ethereum, yang juga banyak user yang pakai project ini. Gitu. Kalau kita lihat dari berita terbarunya, ini adalah 15 chain yang mereka udah support saat ini, dan menurut saya bisa menjadi salah satu peluang bagus nih untuk growth-nya SushiSwap ke depan, terutama dari segi user. Kemudian mereka juga sudah menawarkan fitur terbaru mereka yaitu fitur DCA. Bayangin teman-teman pakai DEX, pakai DeFi ya, saat ini sudah mendukung fitur DCA. Ini adalah fitur yang sering kali kita jumpai di centralized exchange. Namun decentralized exchange pun sekarang sudah sangat-sangat banyak fiturnya. Selain itu juga biasanya platform-platform DeFi itu seringkali terkendala dengan yang namanya likuiditas ya. Tapi jangan khawatir karena dari SushiSwap itu juga sudah menyediakan AMM, Automate Market Maker, yang akan otomatis membuat transaksi kalian cenderung lebih smooth dan setiap transaksi akan lebih mudah tereksekusi. Begitu. Melihat dari apa yang ada di lapangan saat ini, di mana banyak sekali centralized exchange yang kena masalah sama regulasi. Kalau kita melihat ya dari pasar sendiri, misalkan nih di Uni Eropa sekarang kan udah ada MiCA, di mana banyak sekali DEX yang nggak memperbolehkan atau nggak diperbolehkan untuk beroperasi di kawasan Uni Eropa, sebab tidak sesuai dengan protokol dan juga regulasinya mereka, teman-teman. Nah, DeFi bisa menjadi salah satu alternatif, di mana DeFi akan tetap bisa teman-teman akses di sana. Ya, even itu harus pakai VPN, tapi apapun itu DeFi sangat-sangat mudah karena nggak perlu KYC. Teman-teman yang pengen untuk transaksi biasanya cukup punya wallet aja sih, gitu. Jadi user dari DeFi saya rasa akan sangat bertumbuh di tahun 2025 ini. Kalau kita melihat dari segi holder, yang paling banyak pegang SushiSwap itu adalah investor dari Binance, OKX, dan juga SushiSwap Treasury Multisig. Itu adalah ya bisa dibilang internal sih dari SushiSwap. Nah, karena mereka sudah terdistribusi merata nih di banyak exchange, otomatis secara likuidasi atau likuiditas cenderung lebih banyak ya. Artinya dia tergolong bukan koin atau token yang sulit untuk diperdagangkan. Jika kita melihat secara price action, SushiSwap udah mulai positif. Kita pakai indikator Simple Moving Average 100. Ini ya yang warna biru ini, di mana dia sudah breakout dan sempat menyentuh level $2,5, which is ini indikasi bullish untuk SushiSwap. Yang lebih bagus adalah Sushi didukung oleh volume perdagangan yang udah mulai melonjak, dengan volume perdagangan yang naik signifikan pada tanggal 25 November kemarin, jadi bulan November akhir.
Itu volume perdagangannya growth dan ini mengindikasikan sinyal yang positif untuk SUSI. Dan secara jangka pendek dari momentum ini masih momentum bullish. Semoga di fase ini SushiSwap bisa create level yang lebih tinggi dibandingkan dengan level saat ini. Untuk target terdekat SushiSwap dalam fase bullish adalah di range harga $6. Ya, semoga bisa achieve level tersebut. Saya rasa sih di level sekarang lumayan cukup bagus ya, teman-teman, untuk movement-nya. Area support terdekat untuk SushiSwap adalah di kisaran $1,3 dan harga saat ini merupakan area resistance. Kalau dia mampu menembus level 1,7, maka tren berikutnya bisa mengarahkan SushiSwap ke $2,7. Kalau tembus 2,7, maka akan berpeluang naik ke $6. Itu sih potensi yang masih sangat positif untuk Sushi ke depannya. Next, kita akan bahas PancakeSwap ya. Hari ini Pancake diperdagangkan di kisaran level 41,8 ribu rupiah, di mana pergerakannya udah mulai positif, volume perdagangannya naik, harganya juga naik sekitar 4% dari 24 jam terakhir. Jadi PancakeSwap adalah salah satu platform DeFi juga, di mana teman-teman di sini bisa swap token, bisa gunakan bridging untuk transfer antar blockchain, bisa juga untuk manfaatkan fitur farm ya untuk liquidity. Teman-teman bisa staking, kalian punya Cake gitu. Cake dulu pernah ada kasus dia ngasih reward yang sangat besar, tapi udah ada amandemen, udah dirubah tuh. Sekarang kalau kita staking token Cake cenderung lebih minim ya untuk returnnya, dan otomatis harganya pun juga cenderung lebih stabil. Berita terbaru tanggal 15 kemarin, PancakeSwap resmi burning token sampai 307 miliar rupiah. Lumayan gede sih teman-teman, dan ini merupakan sebuah berita yang bagus karena token burning akan mengurangi supply yang beredar untuk PancakeSwap. Ada sekitar 8,9 juta token Pancake yang sudah berhasil dilebur untuk perdagangan kemarin. Gitu. Dari supply yang maksimum ada di kisaran 450 juta, sementara yang beredar mendekati 300 juta token Cake. Itu ya good point-nya. Kemudian di Twitter mereka ada banyak sekali event, ada banyak sekali kerjasama juga dengan beberapa platform. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari user dari PancakeSwap ini masih menjadi yang terdepan sih, khususnya bagi mereka yang pengen atau yang suka melakukan perdagangan di koin-koin micin di jaringan dari Binance, BNB ya. Itu kalau kita lihat dari price action sendiri, PancakeSwap masih belum sebaik SushiSwap untuk growth-nya, tapi overall ini udah mengarah ke arah yang positif. Sementara ini area support untuk Pancake ada di kisaran level $2,5 dengan area resistance target sekitar $4,6. Gitu. Kalau kita lihat secara movement dia overall masih sideways sejak 2022 bulan September sampai dengan harganya saat ini. At least harga PancakeSwap nggak kena dump ya. Dan overall pergerakan ini terbilang pergerakan sideways. Kita tunggulah movement yang lebih signifikan untuk kenaikan yang lebih tinggi. Saya rasa level kisaran 4,6, 4,8 ini adalah area yang sangat krusial. Kalau PancakeSwap bisa menembus area tersebut, maka kita akan mendapati potensial kenaikan yang lumayan signifikan bagus. Jadi secara tren kemungkinan pergerakannya akan seperti ini, ya kan? Nah, kalau dia sudah mulai mantul recover dan menyentuh level 4,6, di sini PancakeSwap akan sangat-sangat menarik. Ada pola reversal yang berpotensi tercipta dengan target ya, kalau dia berhasil breakout dari area kisaran 4,4 itu berpotensi mengarahkan PancakeSwap ke kisaran $19,6 sebagai next target kita. Jadi boleh di watchlist ya PancakeSwap, mumpung lagi berada di level yang cukup ideal gitu. Oke, next kita akan bahas Curve Finance. Curve DAO token atau CRV ya, hari ini diperdagangkan di kisaran $1, di mana secara movement pergerakan dari Curve lumayan bagus, naik sekitar 12%, market cap-nya naik 12,4% ya. Terus juga dari market cap, dari volume perdagangan juga lumayan meningkat sampai 6%. Curve Finance adalah salah satu penyedia layanan DeFi, DEX, dan juga lending, di mana teman-teman di sini bisa melakukan perdagangan, transaksi seperti crypto exchange pada umumnya, bisa lending. Kalau teman-teman mungkin
whales ya, punya kolateral, bisa jaminkan kolateral kalian dapat sekian dana tersebut bisa teman-teman tradingkan untuk membeli koin dengan exposure yang lebih besar. Biasanya orang-orang udah tahu kegunaan dari Curve Finance gitu. Di sini ada liquidity yang sangat-sangat besar. Jadi Curve Finance ini ibaratkan sebuah bank tradisional gitu. Teman-teman kalau punya jaminan boleh jaminin aset kalian. Nanti kalian akan dapetin dana pinjaman. Nah, pinjaman itu teman-teman bisa pakai buat trade dengan leverage yang lumayan gede. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh para whales ataupun spekulator jangka pendek untuk melakukan trading dan memanipulasi pasar. Gitu. Sementara ini sih dari Curve Finance terus berkembang ya. Di tahun 2023 kemarin mereka sempat kena kasus dan ya sekarang udah nggak pernah ada kasus lagi sih. Bahkan user dari Curve Finance terus meningkat. Kalau kita perhatikan ada pertumbuhan sekitar 105% untuk user yang menggunakan Curve Finance dan juga institutional interest terus mengalami growth. Ini berarti ekosistemnya sudah mulai mengalami pemulihan. Curve Finance sendiri running di jaringan dari Ethereum ya, dimana kalau kita lihat paling banyak itu ada di voting Eresco. Artinya ini para staker yang hold Curve Finance memang tujuan untuk developing dan juga memberikan voting ya sampai 40,9%. Dan kalau kita perhatikan dari jumlah ini, ntar kita tampilkan chartnya dulu teman-teman. Jadi dilihat dari jumlah ini terus mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya makin besar ekosistem dan komunitas dari Curve Finance. Nah, dengan banyaknya orang yang hold Curve Finance ini, otomatis supply dari Curve Finance itu nggak terlalu banjir di pasaran. Ya, nggak seperti PancakeSwap yang lumayan banjir ya, dan juga SushiSwap. Di banyak exchange mereka diperdagangkan. Gitu. Tapi Curve Finance ini agak agak kering lah bisa dibilang untuk likuidasinya. Kalau kita lihat unlock token dari Curve Finance, itu mereka akan ada unlock cuma buat reward staking doang. Ya, sampai nanti jumlah supply-nya mencapai kisaran di atas dari 2,5 miliar. Sementara ini kan baru 1,26 miliar saja. Jadi untuk unlock token akan dilakukan seiring dengan return yang dibagikan untuk para staker yang melakukan staking di Curve Finance. Gimana pergerakan chartnya? Lumayan impulsif, aku perhatikan Curve Finance sudah menyentuh level bottom di kisaran area $0,2 ya, dan sampai saat ini trennya masih cenderung bagus dan cenderung mengalami penguatan secara berkala ya, dan saya rasa ini momentum yang bagus sih untuk Curve Finance bisa recover lagi. Sebab kalau kita lihat memang sudah terjadi penurunan harga yang lumayan signifikan ya. Bahkan Curve Finance menyentuh atau breakdown dari level bottomnya terakhir di kisaran $0,34 turun sampai 0,2 dan itu parah banget. Dan setelah itu sih pergerakan dari Curve Finance overall bagus. Next target untuk Curve Finance resistance jangka pendek adalah di kisaran $1,2. Kalau berhasil tembus level tersebut, maka berikutnya adalah $6,1 sebagai level strong resistance terkuat. Apakah bisa balik ke level tersebut? Saya rasa cukup berpotensi sih. Karena kalau kita lihat dari Curve Finance sendiri ya, itu memang benar-benar work saat bull market. Curve Finance ini bisa menjadi salah satu pilihan banyak big fund untuk mendapatkan jaminan atau mendapatkan leverage ya dari Curve DAO, teman-teman. Makanya user kemungkinan akan naik ketika bull market terjadi. Gitu. Jadi siap-siap aja. Kalau Curve Finance mampu menembus area $1,2 sebagai area resistance, next target adalah ke 2,9. Kalau tembus bisa ke $6,7 dengan tekanan beli yang lumayan bagus atau dorongan beli yang bagus gitu. Jadi saya rasa good point. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Overall market Bitcoin positif. Bitcoin dominance juga bisa berkompromi. Saya rasa ini bisa menjadi ajang pembuktian nih untuk proyek-proyek DeFi bisa growing di tahun 2025 ini. Ya, semoga saja. Gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu. Jadi sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.